Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif oli dan aditif bensin yang dari minyak kastor, yang dari minyak jarak. Jadi di pasaran itu kan ada ya eh, aditif bensin yang dari minyak jarak. Ada juga aditif bensin ya sebenarnya bisa disebut oli samping ya, yang dari minyak jarak. Sekarang ini kan banyak orang yang pakai minyak goreng sebagai aditif oli. Ada juga yang menggunakan minyak goreng sebagai aditif bensin. Kalau penulis sendiri termasuk yang tidak rekomendasi karena nggak ada manfaatnya kalau menurut penulis. Jadi penulis itu tidak rekomendasikan pakai oli samping ataupun minyak goreng untuk aditif bensin, karena di motor penulis sendiri penulis cuma merasakan lebih licin, nggak ada manfaat lain. Beda dari ketika pakai margarin dan pakai minyak wijen. Tapi mungkin ada yang anggap ada yang anggap margarin itu ribet ya, karena kan harus dicampur terpisah. Nah, untuk mereka yang merasa ribet, silakan pakai minyak samin cap onta ya. Minyak samin cap onta ini akan membuat nggak perlu lagi. Minyak samin cap onta itu nggak asin, tawar, sehingga nggak meninggalkan endapan. Jadi nggak ada endapannya kalau dicampur ke bensin. Jadi kalau misalnya dibanding minyak goreng, penulis lebih rekomendasi pakai minyak samin cap onta ya. Kalau penulis sendiri karena sudah kadung beli banyak, pakai margarin. Sekarang ini merek apa ya, Palm Vita kalau nggak salah. Pakai margarin campur terpisah ya. Margarinnya dipanasi dulu biar gampang nyampurnya, campur ke bensin terus langsung muncul endapan ya. Wes, penulis nggak campurkan endapannya. Jadi nggak rekomendasi menggunakan minyak goreng ataupun oli samping sebagai aditif bensin. Tapi ya berkaitan dengan itu, jadi ada yang rekomendasi ya, baik sebagai aditif oli ataupun aditif bensin menggunakan minyak jarak, castor oil. Apalagi penggunaannya castor oil itu jadi istilahnya oli racing ya. Oli racing, baunya spesial. Cuma ya, dari oli-oli racing ini selalu ada warning ya. Jadi jangan dianggap bahwa yang namanya castor oil walau sudah produk jadi itu betul-betul aman dipakai di mesin bensin. Kata-kata bensin itu penting ya, karena castor oil itu lebih direkomendasikan untuk pembakaran pakai alkohol ya, etanol atau metanol. Jadi kalau etanol dengan metanol itu aman. Tapi kalau dengan bensin itu katanya nggak aman. Karena ternyata kalau dengan bensin bisa terjadi penumpukan kerak. Pemakaiannya juga dibatasi di racing juga, karena
dianggap mesinnya bakal dibongkar setiap beberapa kali balapan. Penyebab mengapa oli Castor itu berbahaya untuk mesin bensin adalah karena reaksi dengan bensin akan menyebabkan Castor oil ini akan mengeras. Jadi sifat dari Castor oil itu kalau kena panas dia akan mengental. Nah, mengental ini membuat Castor oil jadi punya daya perlindungan yang lebih baik. Olinya akan melindungi lebih baik justru karena olinya jadi makin kental. Nah, setelah mengental ini, kalau bereaksi dengan bensin akan menghasilkan semacam gam, semacam cairan padat, ya. Kok cairan padat? Untuk padatan bening gitu kalau nggak salah ya. Padatan bening ini lama-lama akan menumpuk nambah-nambah yang bisa kemudian menyebabkan piston macet. Itu ya efek negatifnya jangka panjang itu adalah terjadi penumpukan yang bisa menyebabkan piston macet. Nah, menggunakan minyak yang seperti itu di mesin bensin ya resiko kan. Resiko menyebabkan ya macet itu. Terus hal yang sama juga akan terjadi kalau minyak jarak dipergunakan sebagai oli mesin. Jadi baik sebagai aditif ataupun sebagai seluruhnya ya, full 100%. Itu efeknya negatifnya banyak. Kalau panas jadi kental gitu, ya itu repot kan. Apalagi ketika jadi gam. Ini artinya bakal misalnya seperti di pinnya piston, di ringnya piston bakal ada kerak-kerak. Nah, itu tidak diharapkan. Dari produknya sendiri kita juga lihat ada beberapa warning yang kalau nggak salah di produknya Maxima ya, Maxima opo jenenge ya, 747 entah lupa. Di Maxima ada warning bahwa itu Castor oil, oli Castor oil merupakan campuran dengan oli sintetis. Yang kalau kita lihat dari material safety datasheet kira-kira 50-50 lah, 50% Castor oil, 50% oli sintetik entah apa. Mungkin PAG. Nah, campuran ini nggak boleh dicampurkan, ditaruh di tangki terpisah. Nggak boleh ditaruh di apa jenenge ya, yang oli sampingnya terpisah. Harus langsung campur tangki, harus dimix ke tangki bensin, nggak boleh dipisah dulu. Dan penulis sempat lihat komen di Facebook, cuma nggak nyimpen. Itu katanya kalau ditaruh oli samping yang terpisah bisa beku ya, bisa buntu saluran yang ke mesinnya. Jadi oli sampingnya yang di tangki terpisah itu bakal mengeras dan atau mengental sekali atau apalah gitu ya, terus jadi buntu salurannya, nggak bisa ngalir lagi oli sampingnya. Kalau sampai seperti itu ya penyakit ya, pas lagi enak-enak jalan tiba-tiba berhenti lah ya, mesin jalan tanpa pelumasan.
aus semua ya, bisa-bisa. Itu satu. Yang kedua adalah penjelasan bahwa oli kastor itu tidak bisa bercampur dengan oli mineral. Itu tertulis jelas di beberapa bungkus kemasan oli samping. Tertulis jelas nggak boleh dicampur dengan oli mineral, tidak untuk dicampur dengan oli mineral. Jangan pikir oli sintetik itu pengecualian ya, karena oli sintetik pun macam-macam. Oli sintetik yang dipakai campuran castor oil jangan diharapkan sama ya dengan oli sintetik yang biasa dipergunakan, karena jenis oli sintetik itu banyak. Dan apalagi ketika kebanyakan oli full sintetik itu bahannya adalah mineral. Cobalah lihat produk datasheetnya, produk oli-oli terkenal lah. Kalau bisa menemukan material safety datasheet, coba lihat bahannya apa. Kan beberapa menyebut oli mineral gitu ya. Ada yang nyebut hydrotreated, ada yang nyebut hydrocracked, atau variasi istilah oli mineral yang lain. Nah, itu nggak kompatibel dengan minyak jarak. Jadi ya jelas lah ya, minyak jarak itu nggak cocok dijadikan baik aditifnya oli mesin atau aditifnya bensin. Nggak cocok, nggak sesuai. Dan secara unsur kimia, minyak jarak itu beda sendiri. Minyak jarak punya kandungan khusus yang membuatnya berbeda dari minyak-minyak nabati yang lain. Ada zat jenenge opo lah, lupa penulis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Beda ya, jangan disamakan. Memang sih minyak jarak punya keunggulan dari minyak nabati lain, yaitu kekentalannya. Dalam kondisi murninya minyak jarak itu lebih kental daripada minyak sawit atau minyak jagung atau minyak apapun lah ya. Nah, karena lebih kental, dia ya, mungkin lebih cocok lah untuk pelumasan. Cuma ya itu tadi, kelemahannya adalah dia bakal mengental ketika kena panas. Dia bakal jadi gam ketika ya airnya sudah habis, apa jenenge ya, ketika sudah bereaksi dengan panas yang sangat tinggi. Penulis sudah lupa suhu transisinya berapa, tapi ya sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Transisi jadi kentalnya mungkin di 150 derajat, terus transisi jadi padatnya di 300-an derajat. Suhu pistonnya sendiri yang bagian permukaan kena ledakan itu 400 derajatan gitu. Jadi kalau minyak jaraknya kena piston, bisa jadi lapisan padat. Mungkin ya pakai aditif castor oil sebagai aditif bensin akan bisa nambahkan kompresi, tapi ya ada risiko juga nantinya akan membuat piston macet juga. Mungkin ada yang sudah neliti, oh kalau dosisnya sekian itu aman, tapi ya mohon tahu juga resikonya bahwa minyak jarak akan menghasilkan nambahi kerak di mesin. Dan yang perlu diperhatikan adalah di bagian ring pistonnya. Mungkin untuk jangka pendek
terasa, wah tenaga meningkat, kompresi makin padat gitu ya. Tapi kalau untuk terusan ya, kalau pistonnya nyangkut ya bukan sesuatu yang baik ya. Jadi mungkin baru kalau sudah pakai kira-kira 6 bulan gitu ya, baru kerasa efeknya. Jadi penulis nggak rekomendasikan. Ya sebenarnya efek-efek aditif minyak atsiri juga rasanya kok mirip ya. Entah apakah mereka pakai castor oil juga ya. Karena ya castor oil membuat ring piston itu jadi apa, makin tebel gitu ya, karena memang sifatnya castor oil membuat endapan, membuat apa jenisnya, membuat tambalan gitu ya di minyaknya. Kalau seperti itu wah nggak rekomendasi lah. Oh iya, satu lagi, perhatikan bahwa yang castor oil itu tidak dianjurkan untuk sistem injeksi. Jadi untuk produk yang castor oil yang baru ya, yang apa, yang sudah kenal dengan mesin 2 tak injeksinya KTM, itu akan ada warning bahwa aditif olinya, oli sampingnya itu, oli 2T nya itu tidak untuk sistem injeksi. Nah kalau mau yang aman untuk sistem injeksi, itu yang tipe bukan castor oil. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.